Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Main TV dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu sehat, ceria, dan semakin cerdas. Benar kata orang, jangan memilih calon pemimpin yang hanya pandai menata kata, tapi tidak bisa bekerja. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, ada tidak pedoman moral Islami untuk memilih calon pemimpin? Ya tentunya ada dong. Yakni yang pertama, jangan memilih pemimpin yang terlalu berambisi. Karena orang yang terlalu berambisi, mafsadat, potensi kerusakannya lebih besar. Dan cenderung Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menolong orang-orang yang terlalu ambisi, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu au ahadan harasu alaih. Sesungguhnya kata Nabi, wallahi, demi Allah, la nuwalli hadzal amal, kami tidak akan menyerahkan jabatan ini, pekerjaan ini, amanah ini, ahadan sa'alahu, kepada seseorang yang sengaja memintanya, au ahadan harasu alaih, atau orang yang terlalu berambisi untuk mendapatkannya. Memang sih, benar juga apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Kalau orang yang terlalu berambisi, maka ada kecenderungan dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan tak jarang kita saksikan orang membajak agama, memanipulasi agama demi kepentingan politik. Ini yang disebut dengan politisasi agama atau politik identitas, di mana penafsiran Al-Quran, hadis-hadis disalah tafsirkan, didistorsi demi kepentingan politik. Kemudian yang kedua, himbauan moralnya, jangan memilih calon pemimpin yang hanya pandai bicara, omongnya pinter. Walaupun ada saran dari saya, kalau orang pandai menata kata dan bicara, ya mending jadi penceramah saja kayak saya, karena berbicara kan. Kemudian yang kedua, atau jadi juri bicara presiden, jangan jadi presidennya. Karena ada kecenderungan orang yang cuma pandai bicara, ngelesnya juga banyak. Ini yang disebut oleh Nabi, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, pinter ngomongnya, banyak juga dosanya. Maksudnya nanti banyak ngelesnya. Orang yang banyak ngomong kan pinter, tertata katanya, banyak ngelesnya ujung-ujungnya ketika dia dimintai pertanggungjawaban atas kata-katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ya, ini buat kita semua lah. Ini peringatan buat kita semua. 1, idza haddatsa kadzab. Kalau bicara bohong. Makanya orang kalau sudah terlalu banyak program, terlalu banyak iming-iming, nanti bohong akhirnya. Inilah itulah, pada akhirnya akan berbohong. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaq. Kalau dia sudah banyak janji-janji, dia sendiri yang akan mengingkari. Wa idza tumina khan, saat kita terbuai dengan kata-katanya, terpesona dan tertipu oleh janji-janjinya, kita berikan dia amanah, kita berikan dia jabatan. Wa idza tumina khan, ketika diberi amanah, dia khianat, tidak membela kepentingan kita. Makanya jangan memilih pemimpin yang begitu. Kemudian yang ketiga, himbauan moralnya, ya kalau bisa pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, orang yang setidak-tidaknya meneladani 4 sifat wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Luar biasa tuh. Makanya kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, jangan jauh-jauh dari sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi apapun dia bakal hebat nih. Begitupun kalau para pejabat di Indonesia ini sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang nggak full kayak Nabi, minimal ngikut, mutabaah kepada Nabi, nyontoh Nabi, udah hebat ini, bakal sejahtera Indonesia ini. Sidik itu apa? Jujur. Ini yang disebut dengan integriti. Ini yang disebut dengan integritas.
Ini yang disebut dengan revolusi mental. Tanpa kejujuran, bukan revolusi mental, tapi revolusi mental, kata Pak Ganjar Pranowo. Tanpa kejujuran, kata Pak Ganjar, bukan revolusi mental, tapi revolusi mental. Jujur. Karena ini yang sedang kita cari sebetulnya. Coba kita lihat dari daftar koruptor yang muslim sajalah. Kita identifikasi koruptor yang ditangkap KPK, yang sudah inkrah vonis masuk penjara, yang muslim saja rata-rata sudah naik haji semua loh. Artinya secara ubudiyah mungkin dia kayaknya bagus sih, kayaknya nggak tahu kalau di belakang ya. Tapi yang jelas yang kurang diri dia apa? Integritas. Itu yang kurang pada dirinya. Kejujuran. Sidik. Kemudian amanah. Apa sih amanah itu? Secara sederhana kita menerjemahkannya dapat dipercaya. Amanah ini kalau saya sederhanakan, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa bekerja sesuai dengan konstitusi. Ini yang disebut dengan amanah. Jadi sesuai dengan undang-undang yang ada, mengawal ideologi negara Pancasila, mengawal aturan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua regulasi yang ada. Amanah, dapat dipercaya. Enggak keluar dari aturan, dan enggak menabrak aturan, sesuai dengan jalurnya, on the right track. Ya sebetulnya enak, kita ini undang-undangnya sudah lengkap. Kalau semua pejabat itu bekerja sesuai dengan undang-undang, nggak main belakang, nggak main di bawah meja, ya aman penyelenggaraan negara ini. Kemudian yang berikutnya, tabligh. Apa sih tabligh itu? Mampu mengimplementasikan program. Itu namanya tabligh. Dia punya program. Dia tahu cara mengeksekusinya. Indonesia tercengang. Dunia internasional pun terkaget-kaget. Ada wong deso, namanya Pak Jokowi. Mukanya saja deso, gaya bicaranya juga deso. Orang nggak menyangka. Tapi satu hal yang membuat kita tercengang, beliau tabligh, mampu mengeksekusi semua program yang beliau inginkan. Nah itulah raja terbaik, itulah presiden terbaik. Jadi pemimpin itu bukan yang teriak-teriak bela Islam. Pemimpin itu adalah orang yang punya visi, punya misi, sekaligus dia mampu mengeksekusi. Pembangunan jalan tol, paket pembangunan ekonomi dan lain sebagainya, paket pemulihan ekonomi sampai pemindahan ibu kota negara dan semua program yang membuat kita tercengang. Termasuk juga sertifikasi tanah. Masyarakat yang tidak mampu bayar sertifikasi tanah di BPN, sertifikat gratis dan lain sebagainya, dan sebanyak mungkin program yang membuat kita tercengang. Itu namanya tabligh, mampu mengeksekusi visi dan misinya dalam program yang nyata dan bermanfaat buat rakyat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, fatonah, cerdas. Fatonah ini kalau mau kita sederhanakan, cerdas membaca masalah, menganalisa masalah, menyimpulkan akar masalah dan menyelesaikan masalah. Seperti banjir Jakarta misalnya. Orang yang fatonah, dia tahu sebabnya apa dan bagaimana cara mengeksekusinya, menyelesaikan masalah. Bukan malah bikin sumur resapan yang kemudian terkesan menjadi mubadzir, menghabiskan dana yang banyak sekali. Nah, Indonesia membutuhkan prototipe pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang amanah, bekerja sesuai dengan konstitusi, tabligh, mampu mengeksekusi program-programnya, dan fatonah, membaca masalah dan menyelesaikan masalah. Kita cuma berharap, kita semua berdoa, mudah-mudahan Indonesia dianugerahi pemimpin tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.